Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu, bahkan saat ini kita ada di minggu terakhir di pertengahan tahun ini. Kita bersyukur Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita penuhi tempat ini, penuhi rumah saudara dengan hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah pada saat ini. Haleluya, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan pujian hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagimu. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa oleh kemurahan-Mu, haleluya, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kami Tuhan. Luar biasa kasih-Mu. Kami akui, kami rasakan kehadiran-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat di mana kami berada. Kami akan segera mulaikan ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, di Allah yang luar biasa, kita patut memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita serahkan salam Pantekosta 3 kali dalam hitungan ketiga. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mau serukan nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang ajaib. Puji Tuhan.
Kami merasakan sukacita yang luar biasa ketika kami ada di hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita tetap nikmati hadirat Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan siap melawat kita lewat firman Tuhan. Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di rumah Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Oh Tuhan, kami tidak dapat jauh dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu mencari Roh-Mu yang hidup Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauh
yang luar biasa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh memuji, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Kami percaya ini hanyalah kasih anugerah-Mu yang Kau beri bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dengar kebenaran firman Allah. Biar kiranya Engkau mau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seberapa banyak kami yang mendengarkan kebenaran firman Allah, agar benar-benar benih firman Allah boleh tertabur di tanah yang subur, dan benar-benar kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita percaya ini hanya kasih anugerah Allah, kemurahan Allah yang Allah boleh beri bagi kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita buka firman Allah yang terdapat di dalam Markus 14. Markus 14 ayat yang ke-32. Markus 14 ayat yang ke-32. Kalau kita sudah dapat, saudara simak, saya akan bacakan kebenaran firman Allah ini. Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersama-sama dengan murid-murid ke taman Getsemani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Getsemani berasal dari bahasa Aram, yaitu Getsyemen, yang memiliki pengertian alat pemerasan. Di Getsemani ini Yesus berdoa, dan dia ingin melihat bagaimana kehidupan murid-murid ketika berada di Getsemani, di mana alat pemeras. Kita tahu Getsemani ada di Bukit Zaitun, di mana buah zaitun yang diperas menghasilkan minyak zaitun yang berguna untuk kesehatan tubuh maupun kecantikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Getsemani inilah Tuhan melihat bagaimana pengiringan murid-murid yang sudah mengikuti Yesus bersama-sama. Kita tahu di Getsemani ini Yesus dapat melihat bagaimana keadaan murid-murid ketika mengalami, ketika masuk di dalam alat pemerasan. Kita tahu bersama di Getsemani ada murid yang menjual Tuhan Yesus. Ada murid Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Ada murid yang mengangkat pedang memotong telinga imam besar. Dan ada murid yang meninggalkan Yesus di Getsemani ini. Ketika masuk di dalam alat pemerasan, ada banyak
saudara-saudara yang menjual Yesus. Ada orang-orang yang meninggalkan Yesus, ada yang menunjukkan kemampuan karena mengalami pemerasan. Alat masuk dalam alat pemerasan. Saudara yang kekasih, kita akan melihat bagaimana ketika kita masuk dalam alat pemerasan, bagaimana kehidupan kita ketika kita ada dalam persoalan hidup, ada dalam tekanan hidup, bagaimana kehidupan kita menghadapi hal-hal yang demikian. Kita lihat pertama, bagaimana Raja Daud, saudara, waktu Raja Daud di mana taktanya diambil alih oleh anaknya Absalom. Ketika dalam perjalanan pelarian, kalau kita baca di dalam 2 Samuel 16, 2 Samuel 16, ayat yang keempat, kelima sampai 16. Ketika Raja Daud meninggalkan taktanya, ketika Absalom mengambil takhta Raja Daud, sehingga dalam perjalanan berjumpa dengan seorang yang bernama Simei yang dikisahkan di dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Saudara, dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam suasana hati yang tidak mengenakan, seorang Simei muncul. Diceritakan bagaimana Simei mengutuk-ngutuki Raja Daud. Bukan cuma mengutuk-ngutuki, tetapi dia melempar dengan batu rombongan sementara berjalan. Saudara-saudara, ada tekanan hidup, ada tekanan di dalam kehidupan Raja Daud. Di sementara dia seorang raja, ada banyak pengawal-pengawal yang mengikutnya. Tetapi Simei tetap mengutuki dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak mengenakan. Sehingga apa yang dikatakan oleh pasukan pengikut dari Raja Daud, kita baca di dalam 2 Samuel 16 ayat yang ke-9. 2 Samuel 16 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Serunya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Abisai, seorang kepala pasukan yang mengikuti Daud, mendengar perkataan Simei. Dia bilang, "Raja, kenapa anjing mati ini mengikuti tuanku raja? Izinkan aku menyeberang." Karena dia tahu dia mampu membunuh Simei dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 10. Tetapi kata Raja Daud, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Serunya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutuklah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia
dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara mengalami tekanan hidup, mengalami ocehan dari Simei, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Orang mungkin memfitnah saudara, orang mengata-ngatai saudara, orang mengatakan hal yang tidak benar. Saudara, apa yang kita harus lakukan? Sebagaimana Raja Daud, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ada tekanan hidup yang luar biasa. Simei mengutuki, Simei mengata-ngatai hal-hal yang tidak mengenakan kepada Daud. Tetapi Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Banyak kali kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Mari yang pertama, kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pengalaman Getsemani, ketika kita diperas masuk dalam alat pemeras untuk melihat bagaimana kualitas kekristenan kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mampu memberkati kehidupan kita. Allah yang mampu menolong kehidupan kita. Sehingga kita dapat menikmati bagaimana Allah bekerja. Dan kita tahu bagaimana Daud didudukan kembali sebagai raja. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mengalami tekanan hidup, masalah, persoalan, serahkanlah kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara. Bagian yang kedua, kita lihat Daniel. Dikisahkan di dalam Daniel 6 ayat 20, ayat 1 sampai 27, Daniel 6. Bagaimana kehidupan Daniel dalam pemerintahan Raja Darius. Raja Darius mengangkat ada 120 wakil-wakil raja yang ditempatkan di seluruh kerajaan, dan di atas 120 wakil-wakil raja ada 3 orang yang ditunjuk sebagai pejabat tinggi yang membawahi wakil-wakil raja ini. Salah satunya Daniel. Dan saudara-saudara, di dalam cerita ini bagaimana pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ini mencari kesalahan Daniel. Mereka ingin mendapatkan satu kesalahan untuk diajukan kepada raja. Tetapi ketika mereka mencari kesalahan dari Daniel dalam hal pemerintahan, mereka tidak mendapatkan satu kesalahan maupun kelalaian. Yang mereka dapatkan bagaimana Daniel beribadah kepada Allah yang dicatat di dalam Daniel 6 ayat 6. Mereka temukan bahwa Daniel beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, dan pejabat-pejabat tinggi, wakil-wakil raja ini datang kepada Raja Darius untuk memaklumkan, mengeluarkan surat bahwa setiap orang harus meminta hanya kepada raja selama 30 hari, harus meminta hanya kepada raja,
tidak boleh kepada Allah yang lain, dewa-dewa atau manusia yang lain, hanya kepada Raja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak mengikuti aturan ini, kita tahu akan dibuang di gua singa. Jabatan dan nyawa menjadi taruhannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita baca di dalam Daniel 6. Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Padahal nyawa menjadi taruhannya, jabatan menjadi taruhannya. Ketika surat keputusan keluar, tidak boleh menyembah, meminta kepada Allah lain selain kepada Raja Darius. Tetapi Daniel lakukan bagian yang kedua ketika mengalami Getsemani. Ujian, tantangan, hal-hal yang tidak mengenakan. Daniel datang beribadah kepada Tuhan. Dia berdoa, memuji Allah. Karena Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia tetap beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji Allah. 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam tekanan hidup apapun, tetap datang beribadah kepada Tuhan. Tetap menyembah Allah, karena dia Allah yang mampu. Dan kita tahu cerita ini, bagaimana Daniel tetap dibuang di gua singa. Tetapi Allah menghatup setiap singa-singa dan tidak menerkam. Dan Daniel boleh diluputkan, dan orang-orang yang mengadu dilemparkan ke gua singa dan mereka diterkam oleh singa. Dan apa yang dikatakan oleh raja di dalam Daniel 6 ayat 26-27, ketika Daniel diluputkan dari gua singa, ayat 26 dan 27. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Orang harus menyembah Allahnya Daniel, karena Daniel diluputkan, karena Daniel diselamatkan dan diangkat kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengalami alat pemeras, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagian yang ketiga, apa yang Yesus lakukan di Getsemani. Kita baca di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-44. Di Getsemani Yesus melakukan, kita baca ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersuka
bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menghadapi tekanan hidup, menghadapi Getsemani yang dilakukan oleh Yesus, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi tekanan hidup, menghadapi persoalan hidup, menghadapi masalah hidup, mari kita lebih bersungguh-sungguh. Lebih lagi di dalam Tuhan, lebih bersungguh-sungguh melayani, lebih bersungguh-sungguh melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi, dan kita akan melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana jawaban Allah yang pasti, bagaimana Allah menolong, sehingga saudara di dalam Matius 27 ayat yang ke-54. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, orang akan melihat kita, sungguh ia ini anak Allah. Dan Allah sangat meninggikan Yesus. Demikian juga keberadaan kehidupan kita. Ketika kita masuk dalam alat pemeras, ketika kita masuk dalam Getsemani, ketika kita masuk dalam persoalan hidup, masalah hidup, apa yang kita hadapi, mari orang lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ada jawaban Allah, ada janji Allah, sehingga dunia boleh melihat ini orang Kristen yang sesungguhnya. Ini umat Allah yang berharap kepada Tuhan. Ini orang Kristen yang sesungguhnya, yang lebih bersungguh-sungguh ketika menghadapi persoalan masalah hidup. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mari orang lebih bersungguh-sungguh menghadapi permasalahan hidup ini. Mungkin ada orang-orang yang tidak lagi bekerja, mungkin ada banyak yang menurun ekonomi, ada banyak masalah hidup. Mari orang serahkan ke dalam tangan Tuhan. Orang tetap datang beribadah kepada Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi melakukan beribadah, bekerja, melayani Tuhan. Di sana ada jawaban yang pasti. Orang akan terkagum-kagum melihat kita, orang yang percaya kepada Tuhan dan mengungkapkan, inilah orang Kristen yang sejati. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Allah, saya tibakan di sini. Kita nyanyikan satu pujian. Tak usah ku takut, El Shaddai. Kita nyanyi pujian ini, biar kita mau menikmati kebenaran firman Allah. Mungkin engkau yang ada di rumah, ada banyak persoalan di hidup. Serahkanlah kepada Tuhan. Tetap beribadah lebih sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah
kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur, serta limpah terima kasih atas rahmat-Mu yang besar, berkat penyertaan-Mu yang indah dan luar biasa, yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami semua sampai pada detik saat ini juga. Dan pada saat ini kami memanjatkan syukur dan limpah terima kasih sebab firman-Mu sudah disampaikan dan firman-Mu itu hidup dan penuh dengan kuasa. Kami boleh melihat contoh-contoh Alkitab yang sangat indah dari Raja Daud yang tetap setia dalam panggilan-Mu, menghadapi semua tantangan hidup. Dia dengan tabah hadapi semuanya, sehingga pada waktu yang tepat Tuhan mengangkat menjadi raja yang mulia, yang dihormati oleh bangsa-bangsa. Lebih daripada itu, kami dapat mempelajari juga kesetiaan daripada Daniel menghadapi musuh-musuhnya, segala tantangan hidup. Dia tetap tabah dan setia iring kepada Tuhan. Sehingga pada waktu yang tepat, dia bukan cuma luput daripada ancaman singa, tetapi dia menang dalam peperangan iman pun. Sehingga nama daripada Daniel, Tuhannya dimasukkan di mana-mana tempat. Terima kasih, bahkan kami boleh melihat kesetiaan dari Tuhan Yesus yang taat diperas di Getsemani sampai bercucuran laksana darah pelunya. Tetapi di dalam hal itu dia telah setia sampai mati. Bukan cuma mati tetapi bangkit, memberikan jaminan kepada kami semua hidup yang kekal. Dan bagi orang percaya yang setia dan taat akan hidup dalam kemenangan iman. Bahkan pada masa kedatangan Tuhan kali yang kedua akan masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih, segala puji dan hormat kemuliaan kami pulangkan kepadamu. Dan di penghujung ibadah ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan limpah terima kasih. Tuhan melawat semua anak-anak tebusan darah-Mu. Setiap jemaat dengan persoalannya, kami tahu Kristus Yesus adalah jawaban yang pasti. Dan saat ini kekasih-kekasihku, kita akan akhiri ibadah pertemuan ini dari tempat yang berbeda-beda. Tetapi sambutlah berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang yang limpah di dalam putranya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan. Happy Blessed Sunday.